Anda kembali menyaksikan Profit masih dalam segmen khusus Telco Insight dan dialog bersama dengan Vice President Corporate Communication and Social Responsibility Telkomsel Zaki Hamzat Bramono. Kami lanjutkan kembali. Iya Pak Zaki, bicara Hari Raya Idul Fitri di tahun ini, apa yang menjadi harapan Anda secara khusus? Kami sadar bahwa Telkomsel kita ingin tumbuh secara bisnis, tapi tidak hanya itu, bahwa kita juga ingin tumbuh secara bisnis yang lebih berkelanjutan. Dan kami sudah mengimplementasikan ya beberapa prinsip terkait dengan ESG, ya, environmental, social, dan juga governance. Ada beberapa program-program yang terkait dengan sosial, seperti kita mempunyai Telkomsel Sambungkan Senyuman, dan kemarin kita banyak memberikan program, jadi tidak hanya secara bisnis tapi juga kita yang memberikan dampak terhadap masyarakat atau society. Kita memberikan bantuan seperti penyediaan air bersih di 5 lokasi, ada sekitar 150 bantuan renovasi untuk rumah ibadah, musola, pesantren, dan juga masjid. Lalu ada 250 bantuan juga untuk perbaikan sarana usaha UMKM. Kita membuat juga program Telkomsel Sambungkan Senyuman untuk 1.000 bantuan pemeriksaan kesehatan. Kemarin saya juga di Yogyakarta ya, di Gunung Kidul, itu juga kita memberikan bantuan air bersih dan juga pengobatan bagi masyarakat di sana. Ada 1.000 paket juga untuk pemeriksaan gizi makanan dan pemberian vitamin bagi bayi dan juga balita. Lalu ada 1.000 paket makanan untuk kaum duafa. Lalu juga ada 1.800 paket sembako untuk masyarakat, tambahan untuk masyarakat duafa ini. Program Sambungkan Senyuman ini merupakan suatu komitmen kami dan wujud implementasi dari prinsip ESG, bahwa kita juga tidak hanya ingin tumbuh secara baik dari sisi bisnis, tapi bagaimana kita bisa memberikan tanggung jawab sosial kami terhadap masyarakat. Sehingga diharapkan Telkomsel bisa lebih baik lagi nanti dalam memberikan semua pelayanan terhadap masyarakat. Baik, berikutnya terkait dengan promo selama masa Ramadan dan juga Lebaran. Apa saja yang sudah disiapkan untuk pelanggan? Tadi mungkin tadi sudah saya mention ya, jadi per hari ini, per 4 April hari ini, kita untuk IndiHome TV kita sudah membuka channel untuk semua pelanggan, jadi bisa dinikmati secara gratis dari mulai hari ini tanggal 4 April hingga tanggal 17 April, sehingga nanti semua pelanggan IndiHome bisa melihat channel-channel yang selama ini masih belum bisa dinikmati karena mungkin berlangganannya tidak full ya. Sekarang kita yang untuk full package kita open semua. Nah, ini juga menjadi bagian dari komitmen kami lah untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan juga experience agar mereka bisa menikmati konten-konten yang berkualitas dan juga melihat seperti apa sih IndiHome saat ini semenjak per 1 Juli tahun lalu sudah pindah ke kami ya. Ini merupakan terus kami jaga dan juga kami fokus untuk bisa tumbuh dari sisi bisnis untuk IndiHome. Baik, berikutnya kalau kita bandingkan dengan Idul Fitri tahun lalu, seberapa optimisme dari Telkomsel untuk bisa mencetak keuntungan lebih tinggi lagi Idul Fitri tahun ini? Saya rasa Mbak Ane, kita tidak hanya dari sisi untung aja ya. Jadi memang di Ramadan atau Ramadan momen Rafi ini, kita Telkomsel sudah lebih dari 20 tahun kita mempunyai program yang namanya Telkomsel Siaga. Jadi sebenarnya siaganya itu apa? Siaga ini tidak hanya kita memikirkan hari bisnis semata, tapi tadi yang sudah saya jelaskan, kita juga ada program-program terkait CSR, kita benar-benar juga ingin memberikan dampak terhadap masyarakat, dan kita memastikan semua layanan terkait dengan infrastruktur broadband di Indonesia selama momen mudik dan juga sampai nanti Idul Fitri, kita jaga kualitasnya buat pelanggan. Jadi ini merupakan bagian dari serving kita buat negara lah, buat Indonesia. Karena kita punya posko tuh benar-benar 154 posko ada di seluruh Indonesia, dan kita juga di kantor pusat kita punya posko besarnya itu kita 24/7. Benar-benar teman-teman kita bekerja untuk memonitor semua bagaimana layanan ini dari mulai tahun lalu, tidak hanya tahun lalu ya, dan tahun-tahun sebelumnya pada saat Ramadan ini kita jaga kualitasnya dan benar-benar pelanggan nanti bisa menikmati layanan kami dengan baik. Nah, ini tanggung jawab sosial kami juga ada di situ.
Baik, tapi seperti apa Telkomsel memandang arah kompetisi di industri ini ke depannya? Saya rasa kalau kita melihat, kita kembali lagi ke point of view dari pelanggan ya. Jadi kalau kita bicara kompetisi, saya rasa pelanggan sudah bisa melihat bagaimana mereka merasakan yang namanya experience. Jadi user experience itu merupakan salah satu faktor yang paling penting ya, dan menjadi hygiene factor ya buat kompetisi di Indonesia, dan mana operator yang bisa memberikan quality of service lebih baik, memberikan dampak juga buat masyarakat yang lebih banyak, saya rasa itu yang akan dipilih oleh pelanggan. Itu saja sih Mbak Ana. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bersama kami Bapak Saki Hamzat Bramono selaku Vice President Corporate Communication and Social Responsibility Telkomsel sudah berada di Profit kali ini. Terima kasih Mbak Ana, terima kasih CNBC.